Orang kalau punya hutang di bank terjerat riba, perhatikan tingkah lakunya, perhatikan. Pertama, cenderung suka bohong. Perhatikan, wallahi orang kalau kejerat riba tiap bulan bingung bayar bunga, hidupnya, tidurnya, makannya, semuanya dari riba. Ada riba di situ, ada bunga di situ, mulutnya cenderung berbohong. Bahasa tubuhnya cenderung, gestur tubuhnya cenderung suka bersandiwara. Cadar, menurut kita itu identitas muslim, tapi menurut penguasa itu radikal. Celana cingkrang. Celana cingkrang itu apa? Itu style. Kita ingin meniru penampilan Rasulullah. Ya kan? Itu menurut kita hebat, anggun lah, cakep, keren. Tapi menurut penguasa radikal, teroris. Sementara yang profesor, yang doktor, ya, yang jelas nasab ilmunya, tapi kalau ngomongnya salah bebas. Loh, sebenarnya nilai hakikat kemurnian, kemuliaan manusia itu kejujurannya atau jabatannya? Heran saya. Masya Allah, mau ceramah apa saya? Tadi kok dikasih apa-apa mainkan gitu kan, Medan Bung gitu. Masya Allah. Gini saudaraku, cek begini jamaah yang dimuliakan Allah. Tahu barzakh? Pernah dengar barzakh? Apa barzakh itu apa? Barzakh. Kalau di dalam Al-Quran ada surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Surat Ar-Rahman. Di antara keduanya ada pembatas, ya, yang tidak bisa saling ditembus, dilalui. Atau lebih jelas lagi surat Al-Furqan. Allah yang menciptakan dua air, ya, air yang beriringan, yang satu tawar dan segar, yang satu pahit dan asin. Di keduanya ada batas, ada barzakh, dan ini nggak bisa ditembus. Aneh, ikan pun nggak bisa menembus ini. Jadi ada laut yang satu tawar dan segar, yang satu pahit dan asin, di tengah-tengahnya ada pembatas, ada barzakh. Nah, ini tidak bisa ditembus oleh apapun, termasuk ikan pun nggak bisa. Ikan yang ini melewati ini nggak bisa, ikan yang ini melewati ini nggak bisa. Itu namanya barzakh. Makanya kalau orang mati meninggalkan dunia, dikubur masuk ke alam barzakh. Apa? Pembatas antara dunia dengan akhirat. Nah, di sini pembatasnya. Nah, saudaraku, kita hidup di zaman yang di antara kita dengan penguasa, di antara kita dengan pemerintah, ini ada barzakh, ya, yang tidak bisa sinkron. Makanya ngeri nih kalau diceritakan ini. Tapi nggak apa-apa, ini Medan Bung, ya, tetap harus diceritakan, ya. Ini barzakh. Apa maksudnya? Makanya bencana alam, azab Allah akan terus datang bertubi-tubi ini. Dan kabar buruknya, Anda yang tidak ikut berbuat maksiat, Anda tetap akan ikut kena dampaknya juga. Contoh ini, contoh. Katanya orang Islam, katanya saya, katanya kita, BPJS itu haram. Tapi katanya penguasa, katanya pemerintah, BPJS itu halal. Nah, ini kan barzakh. Gak sinkron. Nah, ini wajah-wajah BPJS semua ini kayaknya ini, ya. Ya nggak apa-apa saudaraku. Kan ini kan ngaji. Hak-hak batil-batil. Haram-haram, halal-halal. Itu tugas saya hanya menyampaikan. Perkara Anda tidak lepas dari BPJS, itu urusan Anda sama Allah, kan begitu.
Lalat hijau yang mengerubuti bangkai jauh lebih mulia daripada ulama yang mendekati penguasa yang dolim. Ini barzah. Menurut syariat BPJS itu haram, menurut penguasa yang sekuler BPJS itu halal. Ada batas di antara kita yang tidak sinkron. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita nggak punya apa-apa. Maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Oke, yang pertama, kata syariat itu BPJS haram, kata penguasa sekuler BPJS halal. Itu ada barzakh. Yang kedua, katanya syariat, kata saya, cadar itu adalah identitas muslimah. Semua sahabat Nabi memakai cadar. Istriku juga bercadar. Damai rasanya punya istri bercadar. Yang belum bercadar nggak apa-apa ya. Tapi intinya cadar itu adalah identitas. Menutup aurat. Tapi menurut penguasa cadar itu radikal. Menurut kita cadar itu anggun. Nggak nyambung Pak, ada barzah di situ. Ya. Menurut kita hutang riba itu besar sekali dosanya. Bahkan yang paling kecil dosanya riba itu setara menzinahi ibu kandung sendiri. Menurut kita, menurut syariah. Tapi menurut penguasa sekuler ternyata riba itu asyik, lezat katanya. Dan sekarang penguasa sekarang betul-betul terjerat riba yang wallahu alam bisawab. Secara algoritma hitung-hitungan nggak akan bisa selesai. Barzakh. Bapak Ibu, perhatikan ya, perhatikan. Skala kecil ya. Orang kalau punya hutang di bank, terjerat riba, perhatikan. Tingkah lakunya perhatikan. Pertama, cenderung suka bohong. Perhatikan. Wallahi. Orang kalau kejerat riba, tiap bulan bingung bayar bunga, hidupnya, tidurnya, makannya, semuanya dari riba, ada riba di situ, ada bunga di situ, mulutnya cenderung berbohong. Bahasa tubuhnya cenderung, gestur tubuhnya cenderung suka bersandiwara, suka mengarang-arang cerita, lemah mentalnya, lemah imannya. Tadi itu dikit-dikit curhat, dikit-dikit curhat. Targetnya dua, apa? Gali lubang, tutup lubang. Curhat sana pinjam uang, curhat sana pinjam uang, curhat sana pinjam uang. Dalam meminjamnya itu dia bisa ngarang bermacam-macam cerita. Ya, begitu dapat uang dipakai nutup bunganya di bank, pakai nutup hutangnya di bank. Terus begitu. Hidupnya hancur. Tidak ada keberkahan, tidak ada ketentraman. Anaknya disuruh ngaji, males banget. Suruh ke masjid, males banget. Karena ada darah riba di dalam pembuluh darahnya. Istrinya susah sekali dididik. Suaminya jahatnya minta ampun sama istrinya. Rumah tangganya dicabut keberkahannya. Kenapa? Ada darah riba mengalir di situ. Bahaya riba ini. Nah, kabar buruknya penguasa ini tenggelam di dalam riba. Berapa utangnya sekarang kalau Anda tahu? Ada yang tahu? Saya lupa di mana itu ya. Di Qatar mungkin ya. Kalau ada bayi lahir, procot, langsung dapat rumah. Pemerintahnya langsung kasih rumah. Ya di Qatar kalau nggak salah. Procot, langsung. Orang tuanya dikasih subsidi, gajinya dinaikkan, anaknya dikasih susu, disekolahkan sampai tinggi, semua fasilitas hidupnya dipenuhi oleh pemerintah. Itu kalau nggak salah di Abu Dhabi, di Dubai, di Saudi, ya di Qatar, di Brunei. Begitu bayi lahir, fasilitas hidupnya diselesaikan semua sama pemerintah. Nah tapi kalau ada bayi lahir procot, langsung ada stempel, tek 13 juta utangnya. Nah itu berarti ada di mana? Loh,
Itu saudaraku, tenggelam di dalam riba. Loh, ngomong gini ini katanya radikal katanya, provokator katanya. Inilah barzakh di antara kita. Gak sinkron Pak. Dituduh anti Pancasila, dituduh anti NKRI. Ada barzakh. Yang benar-benar hina dimuliakan, yang benar-benar mulia dinista-nistakan di penguasa sekarang ini. Barzakh. Ayo kasih tahu lagi Ustaz, apa? Riba, apa lagi? BPJS, apa lagi? Cadar. Menurut kita itu identitas muslim, tapi menurut penguasa itu radikal. Celana cingkrang. Celana cingkrang itu apa? Itu style. Kita ingin meniru penampilan Rasulullah. Ya kan? Itu menurut kita hebat, anggun lah, cakep, keren. Tapi menurut penguasa radikal, teroris. Ya, barzakh. Apalagi? Apalagi? Jenggot. Oke, saya percepat. Apalagi? Ayo, keluarkan semua unek-uneknya. Katanya mainkan. Hah? Ya Allah. Berbohong itu, wah dosanya besar, munafik kan? Ciri-ciri orang munafik itu kalau ngomong bohong, janji diingkari, dikasih amanah, dikhianati. Munafik. Menurut kita munafik itu, Masya Allah, azabnya besar, menipu Allah. Tapi menurut cebong, ya, menurut buzzer, menurut penguasa, menurut sekuler, bohong itu keren. Ngeri Pak, ngeri. Sekarang kalau Anda mau jadi buruh kasar di perusahaan kelapa sawit, minimal Anda harus punya SKCK ya, minimal. Itu paling tidak 5 lembar lah. Tapi mantan koruptor, mantan napi bisa jadi BUMN Pertamina sekarang. Bisa jadi komisaris Pertamina sekarang. Ngeri Pak. Astagfirullahaladzim. Ngeri. Ayo, apalagi? Keluarkan semua. Saya tanya ini, saya nggak ngomong politik, saya tanya. Dulu waktu kampanye itu ada orang janji, ada 3 kartu sakti. Salah satunya prakerja. Akan dididik, akan dilatih sampai dapat pekerjaan. Sebelum dapat pekerjaan akan ditunjang dapat gaji. Walaupun nganggur dapat gaji. Saya tanya, sudah terbukti belum? Menurut kita itu munafik. Tapi menurut pendukung-pendukung, menurut mereka, wah itu bangga, nggak masalah. Ini loh saudaraku. Saya nggak sekolah, misalkan. Saya nggak mondok. Saya ngomong kritis tapi jujur. Dituduh, dilaporkan polisi. Sudah divonis 1 tahun 6 bulan ini. Mau masuk penjara ini. Sementara yang profesor, yang doktor, ya, yang jelas nasab ilmunya, tapi kalau ngomongnya salah bebas. Loh sebenarnya nilai hakikat kemurnian, kemuliaan manusia itu kejujurannya atau jabatannya? Heran saya. Menteri Agama itu pendidikan jelas. STK, SD, SMP, SMA sampai kuliah di mana jelas, tapi ngomongnya nggak karu-karuan. Lebih mulia mana kejujuran kata-katanya sama titelnya? Lebih mulia mana? Sementara Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Coba, besok di hadapan Allah, semulia-mulianya kalian di hadapan Allah, itu yang bertakwa. Bukan profesor, bukan dokter, bukan LC, bukan Gus. Enggak. Orang yang bertakwa, bisa antum, bisa antum, bisa antum, bisa bapak ini. Ini jauh dari maksiat, jauh dari debu politik ini. Belum tentu saya dibanding beliau di hadapan Allah lebih mulia saya, belum tentu nih. Gitu saudaraku.
Anaknya presiden, Sukmawati kata bapak tadi itu. Jelas nasabnya, bapaknya jelas, ibunya jelas. Pendidikan semua, anaknya presiden. Tapi ngomongnya ngawur, ngomongnya provokator, ngomongnya penuh dengan pelecehan penistaan. Lebih baik anaknya maling tapi ngomongnya beradab. Subhanallah. Kasihan. Saya keras kepada siapa? Saya kalau kepada antum sopan. Ayo bila perlu tak cium tanganmu. Saya keras itu kepada munafik-munafik, penjilat-penjilat itu. Ini barzah, ada barzah di antara kita. Jadi nggak sinkron, saudaraku. Kalau saya jadi presidennya, siapapun, kan Rasulullah pernah bersabda, akan tiba satu zaman, ya, bila penguasa yang mencuri, maka dibebaskan, hukum tidak berlaku. Tapi bila rakyat miskin yang mencuri, hukum ditegakkan. Maka Rasul bersabda, seandainya anakku Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Kan begitu yang namanya hukum itu. Buktikan kesalahannya. Tapi yang jauh lebih bejat dari saya banyak. Gitu kan? Kenapa nggak diproses? Kenapa nggak dipenjara? Masa Nabi Muhammad dibandingkan manusia, dibandingkan Presiden Soekarno? Ini pelecehan tingkat dewa ini. Terus tiba-tiba yang dulu, apa yang dulu? Konde ya? Yang dulu konde sama cadar, kidung sunyi sama adan. Umat Islam marah datang ke Ma'ruf Amin. Cium tangannya Ma'ruf Amin. Selesai masalah. MUI. Loh salahnya sama umat Islam kok minta maafnya sama Kiai Ma'ruf Amin? Kok selesai? Tidak bisa saudaraku, tidak bisa. Ada barzah di antara kita. Jadi siap-siap, ya. Jadi gini, aku akan muliakan derajatnya dengan ayat-ayatku. Orang itu hafal Quran. Al-Quran tak taruh di otaknya. Tapi sayang, dia lebih mementingkan hawa nafsunya. Al-Quranku dijual dengan murah. Maka orang seperti itu seperti anjing kata Allah. Kamu halal atau tidak, dia akan menjulur-julurkan lidahnya. Lihat anjing itu. Menjulur-julurkan lidahnya terus. Orang yang hafal Quran, ilmu agamanya tinggi, tapi menjilat munafik, ya kan, menjual ayatnya dengan murah, maka dia seperti anjing. Gini ciri-cirinya, di dalam Al-Quran itu ada dua, kalau nggak surga neraka, betul? Nah ulama-ulama penjilat ini biasanya yang diceramahkan ayat-ayat surga saja. Ayat-ayat proposal, dicari ayat-ayat yang bisa membuat penguasanya senang. Kalau ayat-ayat sifatnya neraka, dirubah-rubah tafsirnya. Tidak boleh bilang ngomong kafir, harus dirubah. Mungkin kapan-kapan neraka itu akan dirubah menjadi wisata air panas. Takbir. Oke, saya tak fokus. Sebentar, sampai di mana tadi? Gubernur. Gubernur dolim akan dihancurkan provinsinya. Sampai di sini masuk nggak? Cocok nggak? Kan nggak mungkin. Pak siapa namanya Pak? Subandi. Coba perhatikan Pak Subandi, coba. Dari gestur tubuh, dari auranya wajahnya, dari usianya, dari penampilannya. Seandainya Pak Subandi ini makar kepada Allah, Medan diazab enggak? Medan kena dampaknya enggak? Enggak. Ya paling beliau sendiri yang merasakannya, paling jauh ya keluarganya. Tergantung levelnya. Masa Pak Bandi membohongi tetangganya Medan diazab? Enggak. Tapi kalau gubernur lain Pak. Nah pertanyaan terakhir. Ternyata sekarang ini azabnya bukan tingkat desa, bukan provinsi, tapi Nusantara, negara.
baik moral, baik akhlak, baik budaya, baik hukum, baik tsunami, gempa, mulai dari Palu sampai pindah ke Banten, Cirebon, Surabaya tanah ambles, Padang jembatan putus, Jeneponto, Makassar, seluruh ini rata ini. Nusantara dicabik-cabik sama Allah. Saya tanya ini yang makar siapa kira-kira? Ayo yang kompak, siapa yang makar? Ini ada intel loh, ini loh, makar ini radikal ini ya. Yang salah bukan presiden Pak. Yang makar bukan presiden itu kecil. Siapa? Rezim. Siapa rezim? Semua termasuk presidennya. Ya semua, buzzer-buzzernya, ya ulamanya, ya kiainya, tanpa terkecuali ulama yang membohongi Allah, ya buzzer yang rela makan nasi receh, ya demi memanipulasi kebohongan dijual seolah-olah kejujuran. Itu buzzer-buzzernya itu. Itu namanya rezim sistematis. Makanya Allah azab negara ini, jauh dari keberkahan, ribut tiap hari, bencana tiap hari. Rezim. Bukan Anda. Nah sekarang gini Pak, biar ceramahnya ini mengarah ya, mengerucut. Ayo sekarang kita pikirkan solusinya. Tak kasih solusinya sekarang, amalkan. Demi Allah amalkan ini Bapak Ibu, wallahi amalkan ini. Ayo, kalau memang harus goncang, hancur, luluh lantah negara ini, minimal Anda, anak, cucu, keluarga diselamatkan sama Allah. Ya, biarkan mereka yang hancur luluh lantah dihancurkan sama Allah. Ada solusinya saudaraku. Ada solusinya. Mau saya amalkan? Oke, minum dulu biar nggak haus. Minum. Ayo persiapkan, catat, siapkan ballpointnya. Ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Ditekan ya. Takbir. Allah. Ayo kita hadapkan ke depan, dilihat. Di foto. Alhamdulillah, barakallahu bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya? Sudah. Ini enggak luntur ya? Siapa tadi yang nanya?